回答欄を埋めるのを繰り返す。奴らに乗り移りまくって回答を暗記して。Hai para penikmat alur cerita dari Sabang sampai Merauke, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film anime yang berjudul Charlotte. Film anime yang dirilis pada musim summer tahun 2015 ini bergenre school dan superpower, serta mendapatkan rating 7,75 dari 10 versi My Anime List. Charlotte ini berjumlah 13 episode. Bercerita tentang dunia yang mana remaja-remaja dalam masa pubertas yang terkena dampak dari radiasi sebuah komet yang bernama Charlotte. Sehingga orang yang terkena radiasi ini jika masih dalam masa pubertas akan memiliki kemampuan khusus atau supranatural. Dengan tokoh utama yang bernama Yu Otosaka yang menggunakan kemampuannya untuk menginsankan kehidupan sekolahnya, hingga sampai ia tersadar bukan hanya dirinya yang memiliki kemampuan khusus dan memiliki misi untuk mengambil seluruh pengguna kemampuan di seluruh penjuru dunia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur filmnya yuk. Scene diawali dari tokoh utama yang bernama Yu Otosaka. Yu bukanlah seorang pemuda biasa, karena Yu memiliki sebuah kekuatan khusus, di mana dia bisa merasuki tubuh seseorang dalam waktu 5 detik. Namun, Yu menyalahgunakannya kemampuan itu. 横島なことには使えなかった。しかも視界にいる人間にしか乗り移れないから。Ia menggunakan kekuatannya untuk memudahkan masa sekolahnya. Berkat kemampuannya, Yu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Yu menjadi sangat populer karena ketampanannya sekaligus nilai yang sangat bagus. Sampai-sampai dia mendapatkan nilai sempurna pada saat tes masuk ke sekolah favoritnya. Yu juga menggunakan kemampuannya untuk mendekati seorang gadis yang bernama Shiraya Nagiyumi. Hingga suatu hari, tiba-tiba Yu dipanggil oleh ketua OSIS. Yu segera menuju ke ruang OSIS. Sampai di sana, ketua OSIS menjelaskan maksudnya memanggil Yu. Ketua OSIS curiga karena nilai saat tes masuk sekolah, Yu mendapatkan nilai yang sempurna. Ketua OSIS meminta Yu untuk mengerjakan kembali soal itu. Sekarang juga. Awalnya Yu menolak. Namun karena diancam jika tidak mengerjakannya, maka akan dikeluarkan, Yu akhirnya terpaksa mengerjakannya, walau sebenarnya dia tidak mampu. Alasan Yu mendapatkan nilai sempurna adalah karena dia menggunakan kemampuannya untuk merasuki seseorang dan mencontek jawaban orang yang ia rasuki. Di saat mengerjakan soal, Yu kembali menggunakan kemampuannya untuk merasuki ketua OSIS untuk menemukan jawaban soalnya, namun yang dia dapati malah gambar seorang wanita. Saat melancarkan aksinya, tiba-tiba muncul seorang gadis misterius menyapanya. Gadis itu bernama Notomori. Yu terkejut. Gadis yang bernama Tomori menjelaskan semuanya tentang kecurangan Yu dan merekam semuanya. Yang mana Tomori tahu kalau Yu bisa merasuki orang lain. Yu akhirnya kabur meninggalkan sekolahnya. Secara tidak sengaja, Yu berpapasan dengan teman Tomori. Teman Tomori langsung mengejar Yu karena teman Tomori yang juga memiliki kekuatan. Akhirnya berhasil menangkap Yu. Lalu datang Tomori dan meminta Yu untuk pindah ke sekolahnya, sebab sekolah Yu bukanlah tempat yang aman. Yu langsung menolaknya. Mendengar penolakan Yu, Tomori menggunakan kemampuannya, yang mana dia bisa bersembunyi dari pandangan target yang sudah ditentukan. Tomori juga menjelaskan bahaya yang akan diterima oleh Yu bila dia tetap di sekolahnya. Yu akhirnya setuju untuk pindah sekolah. Ternyata Yu memiliki seorang adik bernama Ayumi Otosaka. Mereka pun akhirnya pindah asrama agar dekat dengan sekolah barunya. Sampai akhirnya Yu mendapatkan asrama yang cocok. Saat sedang merapikan barang bawaannya, tiba-tiba Tomori datang bersama temannya. Mereka berdua pun memperkenalkan diri. Gadis itu bernama Notomori dan temannya bernama Ichijo Takajo. Mereka berdua juga membantu Yu untuk merapikan barang bawaannya. Karena hal itu, Ayumi dan Tomori mulai akrab.
喜んでもらえた？ Keesokan harinya, Yu mulai bersekolah di sekolah barunya. Saat sampai di sekolah, Tomori langsung menyambutnya dan mengajaknya bergabung menjadi anggota OSIS, yang mana Tomori adalah ketua OSIS saat itu. Tomori lantas menjelaskan tujuannya mengajak Yu untuk bergabung dalam OSIS, yang mana dia ingin Yu membantunya dalam menjalankan misinya untuk memperingati orang-orang yang memiliki kemampuan khusus agar tidak menyalahgunakan kemampuannya. Tomori juga berjanji akan membayar Yu jika dia mau bergabung menjadi anggota OSIS. Yu pun akhirnya setuju. Yu juga akhirnya tahu kalau dia sekelas dengan Tomori dan Takajo. Yu akhirnya akrab dengan Takajo yang memiliki kemampuan yang dia sebut sebagai teleportasi. Faktanya, kemampuan Takajo adalah meluncur dengan cepat. Sementara itu, Tomori menjadi penyendiri karena kemampuannya. Sampai akhirnya Yu memulai misinya bersama Tomori dan Takajo. Mereka juga memiliki rekan, sering mereka panggil sebagai informan, yang memiliki kemampuan menunjukkan lokasi pengguna kemampuan berada serta jenis kemampuannya. Ternyata kali ini adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memotret pikiran. Mereka semua bergegas menuju lokasi dan berhasil menyelesaikan misinya. Sepulangnya, Tomori menjelaskan tentang apa yang terjadi pada kakaknya dan mengajak Yu untuk melihat secara langsung. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Tomori dan Yu pergi menemui kakak Tomori. Tomori pun menjelaskan tentang masa lalunya serta apa yang terjadi pada kakaknya yang merupakan orang yang pertama yang memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa mengentarkan udara di sekitar dengan berakhir menjadi objek pembedahan oleh beberapa peneliti sampai menjadi gila. Sepulangnya, Ayumi sedikit kesal karena kakaknya pulang terlambat. Yu pun menjelaskan bahwa dirinya masuk OSIS. Yu sempat khawatir pada Ayumi setelah melihat kakak Tomori, karena jika seseorang memiliki kemampuan, saudaranya mungkin memilikinya juga. Sampai pada akhirnya, Yu dan yang lainnya memiliki misi untuk menangani target yang memiliki dua kemampuan khusus. Yang pertama adalah penyaluran, atau kemampuan yang bisa membuat orang mati merasuki dirinya. Dan yang kedua adalah pyrokinesis, atau kemampuan mengendalikan api. Mereka segera menuju ke lokasi, dan ternyata targetnya adalah seorang idol yang sering disebut Yusarin. Nama asli dari Yusarin adalah Kurobane Yusa. Yusa memiliki sebuah masalah rumit, dan dia juga mengira memiliki kepribadian ganda, yang padahal itu adalah kemampuannya. Di dalam diri Yusa ada jiwa dari kakaknya yang bernama Kurobane Misa yang sudah meninggal. Setelah Yu dan temannya menyelesaikan misinya, Tomori merekrut Yusa untuk pindah ke sekolahnya dan bergabung menjadi anggota OSIS. Hal itu disetujui oleh Misa karena menurutnya itu adalah tempat teraman untuk adiknya. Keesokan harinya, Yusa yang pindah ke sekolah Yu memperkenalkan dirinya yang membuat heboh satu kelas karena jurusannya. Kembali mereka mendapatkan misi yang mana ini merupakan misi pertama Yusa. Kali ini mereka memiliki misi untuk menangani orang yang memiliki kemampuan telekinesis atau kemampuan untuk mengendalikan benda solid. Tomori yang sudah curiga dengan salah satu pemain baseball di lokasi itu, ia pun merekamnya dan menganalisisnya. Orang itu menggunakan kemampuannya untuk membelokkan arah bola baseball. Saat mereka sampai di lokasi, Tomori langsung menginterogasi salah satu pemain baseball yang bernama Arifumi. Tomori menjelaskan jika kemampuan yang dia miliki akan menghilang setelah melewati masa pubertas. Tomori juga mengajak Arifumi untuk bertanding baseball, yang mana jika tim Tomori menang, maka Arifumi harus berjanji untuk tidak menggunakan kemampuannya lagi. Pertandingan pun dimenangi oleh tim Tomori, yang akhirnya Arifumi berjanji tidak akan menggunakan kemampuannya lagi di setiap pertandingan. Setelah itu, tiba-tiba Tomori menyuruh Yu untuk merasuki tubuh Arifumi, dengan alasan sebagai percobaan saja. Yang sebenarnya ada maksud lain yang nanti bakal dijelaskan.
Di suatu hari, Yu melihat Tomori yang sedang dibully oleh beberapa temannya. Yu yang tidak tahu masalahnya apa, memutuskan untuk melihat saja hingga mereka berkumpul kembali ke ruang OSIS. Karena adanya misi lagi, misi kali ini adalah mengatasi orang dengan kemampuan melayang di udara. Tomori mendapatkan informasi dari surat kabar tentang orang yang melayang di udara. Mereka bergegas berbelanja beberapa makanan untuk persediaan berkemah di lokasi itu untuk mencari orang tersebut. Sampai di sana, mereka langsung mendirikan tenda dan membakar beberapa makanan untuk memancing perhatian. Malam harinya, Yu yang tidak melihat Tomori mencoba berjalan ke dalam hutan mencari Tomori. Sampai ia menemukannya, mereka pun mengobrol-ngobrol. Yu yang penasaran dengan lagu yang selalu didengar Tomori, mencoba ikut mendengarnya. Saat mendengarnya, Yu merasa ngefly. Setelah beberapa hari menunggu, orang yang ditunggu pun muncul. Orang yang memiliki kemampuan melayang di udara muncul di hadapan mereka. Saat Tomori sedang merekam, orang itu merebut paksa kamera Tomori dan terbang ke langit. Yu dengan cepat merasuki tubuh orang itu, hingga ia terjatuh dan berhasil diamankan. Sepulangnya, Yu ke rumah, didapati adiknya sedang terkena demam. Lantas Yu meminta adiknya untuk beristirahat. Keesokan paginya, Ayumi masih demam, dan Yu meminta agar dia beristirahat. Saat di sekolah dan sedang berkumpul di ruang OSIS, informan itu datang lagi untuk memberitahukan adanya pengguna kemampuan baru. Kali ini, kemampuannya adalah meruntuhkan sesuatu. Ya, lokasinya ada di asrama tempat Yu dan Ayumi tinggal. Yu pun mengkhawatirkan adiknya itu, memberitahukan bahwa adiknya sedang sakit. Tomori memutuskan untuk menjenguknya, sekaligus memastikan apakah kemampuan runtuhan itu dimiliki Ayumi atau orang lain. Yu tidak mengizinkan semuanya ikut. Yang akhirnya, Takajo tidak ikut, karena bakal menimbulkan keributan. Yu berniat untuk merasuki Takajo dan lompat dari gedung agar Takajo cedera, jadi tidak bisa ikut. Tomori yang menyadari itu dengan beberapa alasan mencegah Yu melakukannya. Tomori membuat Takajo untuk melihat jendela. Saat itu juga Tomori menendang Takajo hingga jatuh dan cedera. Alhasil hanya Tomori dan Yusa yang menjenguk. Saat sampai di rumah, ternyata Ayumi kedatangan tamu dari teman sekelasnya. Melihat Yu pulang, teman Ayumi pun berpamitan. Dan ada salah satu teman Ayumi yang memiliki gelagat aneh. Kemudian Tomori dan Yusa masuk. Melihat di depannya ada Yusarin, Ayumi sangat senang sampai mimisan. Beruntung Tomori langsung menyumpalnya. Mereka pun makan bubur bersama. Namun tak lama, Yusa menambahkan telepon dan harus berpamitan untuk pulang. Tomori membantu Yu membereskan alat makan yang dilihat Ayumi. Mereka berdua serasi seperti orang pacaran. Namun mereka berdua mengelaknya. Saat Tomori akan berpamitan, Ayumi mengatakan jika siang tadi dia bermimpi buruk. Saat di depan rumah, Tomori meminta pada Yu untuk menanyakan mimpi Ayumi. Setelah Tomori pulang, Yu menanyakan tentang mimpi Ayumi. Yang di mimpi itu, Ayumi melihat sesuatu yang runtuh. Di sini, Yu semakin khawatir dan meminta Ayumi untuk besok tidak usah berangkat lagi sampai benar-benar sembuh. Namun paginya, Ayumi menyelinap untuk pergi ke sekolah secara diam-diam. Karena merasa dirinya sudah merasa sehat. Saat Yu dan Takajo sedang makan pasta di kantin, mereka dipanggil Tomori untuk berkumpul ke ruang OSIS. Saat sampai di ruang OSIS, Tomori memberitahu Yu kalau Ayumi berangkat ke sekolah. Mereka yang khawatir dan firasat Tomori yang tidak enak segera menuju ke sekolah tempat Ayumi bersekolah. Scene berpindah pada Ayumi yang sedang digoda teman sekelasnya yang pernah ia tolak. Beruntung ada Nomu yang mencegahnya, sehingga Ayumi berlari menjauh. Saat di lorong, dia bertemu dengan temannya yang bernama Konishi. Konishi merasa cemburu pada Ayumi karena merebut gebetannya, dan berencana akan membunuh Ayumi dengan sebilah cutter. Kecil-kecil bucin psikopat ya. Ayumi yang takut berlari ke lantai atas hingga ia terpojok. Saat Konishi sudah mengayunkan cutternya ke arah Ayumi, tiba-tiba kemampuan Ayumi aktif.
sehingga menghancurkan setengah gedung sekolah. Yang mana Ayumi dijebak di sana. Di situ juga ada sosok gadis misterius yang menyesal karena terlambat menyelamatkan Ayumi. Yu yang tiba-tiba dan melihat itu berlari ke arah runtuhan gedung itu untuk mencari Ayumi. Hal itu membuat Yu malah tertimpa batu. Beruntungnya, Yu berhasil diselamatkan, namun adiknya tidak berhasil selamat. Setelah pulang ke rumah, Yu merasakan kesedihan yang mendalam serta penyesalan karena kepergian adiknya. Yu menjadi sangat depresi dan hanya mengurung diri di kamar sepanjang hari dengan hanya memakan mie gelas saja. Teman-teman Yu berkunjung ke rumah dengan harapan bisa membujuknya untuk move on. Dari usaha Yusa yang membuat makanan datang bersama Takajo, namun tetap diabaikan oleh Yu. Hingga sampai gebetan Yusa di sekolah lamanya yang bernama Yumi datang mengunjungi Yu. Dia berharap bisa membujuk Yu untuk keluar dari rumah, yang sebenarnya Yumi diutus untuk kepolisian untuk menginterogasi Yu, namun usaha itu sia-sia saja. Yu yang kehabisan stok mie gelasnya berniat keluar rumah untuk membeli lagi. Perilaku Yu kini menjadi seperti berandalan. Yu bahkan menggunakan kemampuannya untuk menghajar para berandalan lainnya. Hingga ia menemukan sebuah obat penenang. Saat akan menggunakannya, Tomori menenang obat itu, yang ternyata Tomori setiap waktu selalu mengikuti dan mengawasi Yu. Tomori mengajak Yu ke sebuah rumah. Tomori lantas memberikan makanan sebuah omelet rice, yang resepnya dia dapat dari buku catatan ibu Yu. Saat Yu memakannya, ia teringat dengan Ayumi yang selalu berusaha meniru masakan buatan ibunya. Saat itu juga, Tomori mengajak Yu untuk kembali aktif di sekolah OSIS. Dan akhirnya Yu menerima tawaran itu. Pagi hari pun tiba, Yu mulai bersekolah kembali. Sampai di sekolah, Yu disambut Yusa dan Takajo. Yusa yang menyambut Yu dengan sebuah mantra khas miliknya. Sedangkan Takajo mentraktir Yu untuk makan kari di kantin. Saat sudah makan, mereka berdua ditelepon oleh Tomori untuk segera berkumpul di ruang OSIS. Dengan cepat mereka dua menghabiskan makanan. Mereka mengira kalau informan itu akan datang lagi. Sampai di ruang OSIS, ternyata Tomori hanya ingin menonton video musik Yusa. Takajo yang mendengar itu langsung freestyle karena saking senangnya. Setelah itu, Tomori mengajak untuk menonton konser musik post-rock dari band Shihan. Namun dia hanya memiliki 2 tiket saja. Berhubung Takajo dan Yusa tidak bisa ikut, akhirnya Yu yang menemani Tomori. Sepulang sekolah, Yu berpapasan dengan wanita buta yang ternyata dia adalah vokalis dari band Shihan yang bernama Sally Chan. Sally mengajak Yu untuk makan okonomiyaki dan menghabiskan waktu bersama Yu. Hingga Yu mengantar Sally menuju tempat kakak Tomori yang bernama Kazuki Tomori, dengan harapan setelah bertemu dengan band favoritnya akan ada perubahan tentang kondisi kakak Tomori. Saat masuk ruangan seperti biasa, Kazuki marah-marah hingga merobek futon miliknya. Sally menyanyikan sebuah lagu yang membuat Kazuki menjadi tenang dan mulai teringat Tomori. Yu lega dengan hal itu, disertai Tomori yang juga ikut senang karena kakaknya kembali mengingat dirinya. Singkat cerita, Yu yang bersama Tomori akan menonton konser Shihan. Saat sedang menonton konser Shihan, Yu seketika pingsan dan bermimpi. Yang sebenarnya itu bukanlah mimpi, melainkan ingatan masa lalunya. Di mimpinya dia bertemu dengan kakaknya yang bernama Sansuke Otosaka yang sedang dijadikan subjek penelitian. Saat Yu tersadar, dia sudah berada di rumah sakit bersama Tomori. Beberapa menit kemudian datang seorang pemuda yang mana dia adalah seorang informan di ruang OSIS yang selalu menunjukkan lokasi para pengguna kemampuan. Pemuda itu bernama Kumagami. Kumagami mengajak Yu dan Tomori menuju Sunsuke.
untuk memberitahukan keberadaan tentang para pengguna kemampuan serta menyelamatkan Ayumi. Mereka pun menuju ke tempat persembunyian Sansuke hingga Yu bertemu dengan Sansuke. Sansuke yang merupakan kakak kandung Yu memiliki kemampuan Time Leap, kemampuan untuk menjelajah waktu. Saat itu, mata Sansuke tidak bisa melihat alias buta karena bayaran atas kemampuannya itu. Sansuke juga membuat Hirukomori menjadi lebih baik. Sansuke bisa memanggil Kumagami dengan sebutan Bo. Sansuke pun menceritakan tentang kemampuan Time Leap-nya. Serta usahanya untuk membuat perkumpulan para pengguna kemampuan sampai menjadi sebuah sekolah. Dibantu juga oleh Kumagami dan teman-temannya. Sansuke menggunakan time leap-nya berulang kali sampai dia kehilangan penglihatannya. Saat tujuannya tercapai, Sansuke meminta Medomori yang memiliki kemampuan menghapus ingatan untuk menghapus ingatan Yu dan Ayumi tentang dirinya, agar dirinya bisa leluasa bertindak di balik bayangan. Sansuke juga memberitahukan jika kemampuan Yu sebenarnya adalah merampas kemampuan orang lain dan menjadikan kemampuan miliknya sendiri. Yang mana ini sebenarnya sudah diketahui oleh Tomori, namun Tomori memutuskan untuk menyembunyikannya. Lalu, Sansuke meminta Yu untuk mengambil kemampuannya guna menyelamatkan Ayumi. Yu pun merampas kekuatan time leap-nya milik Sansuke dan kembali ke masa lalu di mana Ayumi masih hidup. Yu yang berhasil kembali langsung menyusun sebuah rencana. Yu juga memberitahu Tomori pada masa ini. Beruntungnya, Tomori percaya dan berniat membantunya. Keesokan harinya, mereka melakukan penyamaran. Dan Yu berhasil menggagalkan aksi Konishi. Yang akhirnya Ayumi pun selamat. Sebelumnya, mereka bertemu Kumagami dan Medoki yang akan mengantar Yu dan Ayumi pada kakaknya. Setelah sampai, mereka bertemu dengan Profesor Susumiuchi yang menjelaskan tentang asal mula dari semua pengguna kemampuan, yang diawali dari komet yang memiliki orbit panjang bernama Charlotte, yang orbitnya mendekati bumi setiap siklus 75 tahun, yang pada saat itu jatuhlah sebuah partikel tak dikenal ke bumi, membuat seseorang yang menghirupnya partikel itu masuk ke syaraf otak, membangkitkan sektor yang seharusnya tertidur, akan memunculkan kemampuan khusus pada usia sensitif, seperti yang Yu dan yang lainnya alami. Tujuan lain dari penelitian Sansuke juga untuk membuat vaksin, agar bisa mengatasi wabah tersebut. Setelah itu, Sansuke kembali mengenalkan dirinya kepada Ayumi bahwa dia adalah kakaknya. Sementara itu, Kumagami yang menemukan pengguna kemampuan hendak menuju ke SMA Hoshinomi untuk memberitahu Tomori. Namun saat menaiki mobil, supirnya yang bernama Furuki menunjukkan kekagetannya yang ternyata keluarganya sedang diancam oleh seorang teroris barat. Dan dia harus membawa Kumagami ke sebuah tempat agar keluarganya selamat. Saat sampai di tempat, Kumagami dihajar habis-habisan. Mereka menginterogasi Kumagami, bahkan tidak segan untuk menyiksanya. Yang secara tidak sengaja, Kumagami membebaskan rahasia para pengguna kemampuan. Mereka juga menculik Tomori untuk dijadikan sebuah sandera. Lalu, teroris asing ini meminta Sansuke untuk menukarkan Kumagami dan Tomori dengan Yu. Sansuke membicarakan hal ini kepada temannya dan membentuk sebuah rencana. Karena rencana ini hanya bisa dilakukan Yu, Sansuke meminta Yu untuk melakukannya. Namun Yu yang tidak bisa percaya diri hampir saja mengaktifkan kemampuan Ayumi. Beruntung Yu kembali tenang. Setelah berpikir lagi, mengingat kebaikan Tomori dulu, Yu akhirnya mau melakukannya. Namun Yu tidak sendirian, karena Sansuke dan temannya mengikuti Yu dari belakang. Tiba di tempat penyanderaan, Yu langsung menggunakan kemampuan untuk memeriksa tubuh mereka.
memastikan mereka tidak menggunakan senjata. Namun, tanpa dia sadari, tiba-tiba datang pengguna kemampuan menyerang Yu sampai melukai sebelah matanya, yang membuat dia tidak bisa menggunakan time leap-nya karena terpojok. Tanpa ia sadari, dia mengaktifkan kemampuan meruntuhkannya hingga meruntuhkan bangunan di sana. Sansuke yang melihat itu bergegas menuju ke tempat Yu. Yu dan Tomori berhasil selamat. Namun sayangnya Kumagami tewas karena melindungi Tomori dari runtuhan bangunan. Karena hal itu membuat Sansuke depresi. Singkat cerita, Yu sudah sadar dari beberapa hari dia koma. Sudah satu persatu menjenguknya. Setelah Yu melakukan rehabilitasi dan keadaannya mulai membaik, dia menemui kakaknya yang masih depresi karena meninggalnya Kumagami. Setelah perbincangan cukup lama dengan kakaknya, namun kakaknya masih sangat depresi, Yu memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Di kamarnya, dia terkejut dengan Tomori yang sudah ada di sana. Yu pun menceritakan jika dia kebingungan dengan apa yang ia lakukan selanjutnya. Kemudian, Tomori memberikan saran agar Yu mengambil semua kemampuan dari pengguna kemampuan di seluruh penjuru dunia. Yu yang mendengarkan itu mulai memantapkan hatinya untuk melakukan hal itu. Yu juga menyatakan perasaan sukanya pada Tomori saat itu juga, namun belum dibahas Tomori. Yu memulai misinya dengan mengemban kemampuan Tomori terlebih dahulu. Setelah itu, Yu kembali menemui kakaknya dan menjelaskan bahwa dia akan mengambil kemampuan dari para pengguna kemampuan di seluruh penjuru dunia. Sansuke pun tersadar dan mendukung Yu. Lalu, Yu yang bertemu Takajo dan Yusa akhirnya mengambil kemampuan mereka. Sebelum pergi ke luar negeri, Tomori menemui Yu dan memberikan sebuah cahayatan yang nantinya akan berguna bagi Yu. Hai, itterasaimasen. Singkat cerita, Yu pun pergi ke luar negeri. Misinya diawali dengan mencari terlebih dahulu yang memiliki kemampuan mendeteksi seperti Kumagami. Yu mengambil kemampuan seseorang dengan kekuatan membaca pikiran, yang merupakan leader suatu perkumpulan penggunaan kemampuan, yang juga membaca pikiran orang itu dan berhasil mendapatkan informasi. Yu bergegas menuju tempat orang yang bernama Angelo, yang memiliki kemampuan mendeteksi lokasi di mana para pengguna kemampuan hanya dengan melihat peta, dan Yu merebutnya. Lalu Yu mulai mengambil satu persatu kemampuan itu. Yu mengambil kemampuan cryokinesis atau kemampuan untuk mengendalikan es, serta kemampuan yang bisa mengetahui jenis kemampuannya tanpa harus menggunakannya terlebih dahulu. Dia kini mendapatkan julukan Malaikat Maut Bermata Satu. Setelah itu, Yu mencoba menghubungi kakaknya untuk mengabarkan perkembangannya. Keesokan harinya, Yu sudah mendapatkan kemampuan penambah rasa sakit menuju ke sebuah perkumpulan pengguna kemampuan. Namun kemampuan itu belum sepenuhnya berkembang. Awalnya, Yu kebingungan untuk mengambilnya, tapi akhirnya dia mendapatkan ide untuk menggunakan kemampuan penambah rasa sakit agar kemampuan mereka bangkit dan Yu merebutnya. Hingga suatu hari Yu tiba di sebuah bangunan tua. Dia disambut oleh hujan peluru. Beruntung dia sudah memiliki kemampuan barier atau penghalang, dan dia selamat. Sampai di Peru, Yu mengambil kemampuan untuk menyembuhkan luka. Yu sempat berniat untuk menyembuhkan salah satu matanya dan kembali menggunakan time leap untuk menyelamatkan Kumagami. Namun niatan itu dia urungkan karena dia mengambil kemampuan orang lain bukan untuk hal seperti itu. Beberapa hari kemudian, Yu mulai kehilangan kendali atas dirinya dan memutuskan koneksi dengan kakaknya, serta menghancurkan beberapa tempat dan menyerang beberapa orang. Ingatan Yu mulai kacau. Negara demi negara berhasil dilewati Yu, hingga dia sampai di Federasi Rusia dan mengambil kemampuan peledak, serta kemampuan gravitasi di New York. Dia mengambil kemampuan untuk mengendalikan listrik, pelennya partikel, dan mengubah objek menjadi emas. Yu sudah benar-benar kehilangan ingatannya dan berniat untuk menaklukkan dunia. Namun, berkat catatan yang diberi Tomori menyadarkan Yu. Sekarang Yu sudah merampas kemampuan memanipulasi duri dari teleportasi. Sampai di Beijing karena dia menjadi buronan yang nyawanya bernilai membuat Yu menjadi incaran semua orang.
Hyu yang kelelahan ditembak seseorang menggunakan panah. Beruntung ada seorang gadis mengguna kemampuan keberanian melindunginya. Gadis itu adalah pengguna kemampuan terakhir yang harus Hyu ambil. Setelah Hyu mengambil pengguna kemampuan terakhir, Hyu pun pingsan. Tak beberapa lama, kakaknya datang menjemputnya menggunakan helikopter. Saat Hyu terbangun, dia sudah berada di rumah sakit, dan Tomori berada di sampingnya, menyapa Hyu. Hyu kebingungan karena tidak mengenalnya. Tomori terkejut mendengarnya. Tomori menyadari jika hilangnya ingatan Hyu, karena efek samping dari Hyu yang mengambil seluruh kemampuan, yang menimbulkan luka di otaknya. Lalu, Tomori menjelaskan tentang janji di antara mereka dan mengenalkan kalau dirinya adalah pacar Hyu. Tomori juga memberitahu jika buku catatan itu dia yang membuatnya. Hyu pun mengatakan jika buku catatan itu merupakan jimat keberuntungannya. Tomori bersyukur Hyu bisa pulang dengan selamat. Hyu akhirnya menerima Tomori sebagai kekasihnya dan berusaha mengingat kembali masa lalunya. Di akhir cerita, Hyu berkumpul kembali bersama Tomori, Takajo, Yusa, dan adiknya Ayumi. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru yang menyenangkan, di mana dunia tanpa adanya kekuatan. Cerita pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari video ini adalah, terkadang menjalani hidup normal atau menjadi orang normal merupakan kebahagiaan sebenarnya. Karena hidup dengan kemampuan atau kekuatan super yang memudahkan sebuah urusan belum tentu menjamin sumber kedamaian dan kebahagiaan. Karena adanya pihak yang selalu mencari keberuntungan dari setiap fenomena, peristiwa, bahkan wabah yang mereka tidak bertanggung jawab atas setelahnya. Dan juga cari wanita seperti Tomori yang udah imut ditambah setia dalam menunggu Hyu berapapun lamanya, walaupun akhirnya dia dilupakan oleh kekasihnya. Thank you.